Assalamualaikum teman-teman. Halo Susaman Wigets Oish. Senang banget hari ini kita akan belajar bab 9 tentang Redemital untuk materi B2. Nah, oke. Jadi hari ini kita akan belajar tentang proyekte und Orte Vorstellen, yaitu mempresentasikan proyek dan tempat. Nah, yaitu mulai dari cara memperkenalkan sebuah tempatnya dulu atau proyeknya, yaitu bisa menggunakan Einer meiner Lieblingsorte ist, jadi salah satu tempat favoritku adalah gitu ya, atau salah satu project favoritku adalah. Terus by dem Projekt handelt es sich proyek ini tuh berkaitan tentang apa. Nah, jadi gunakan ini untuk menjelaskan inti proyek secara formal. Ada gegründet wurde der Verein, perkumpulan ini didirikan pada tahun berapa. Jadi bentuk pasifnya, fokus ke sejarahnya. Terus ada Hier treffen sich di sini orang-orang tuh berkumpul untuk apa. Nah, kalian bisa pakai atau zu gitu ya di sini. Terus das Gebäude wurde umgestaltet oder umfunktioniert, itu bangunan ini telah diubah fungsinya atau desainnya gitu dan lain sebagainya. Lalu ada cara memperkenalkan tempat dan proyeknya itu dengan mengungkapkan ketertarikan, gefallen atau Interesse ausdrucken, yaitu mulai dari kalimat besonders toll, beeindrucken, überzeugen, finde ich ini tuh ya, finde ich ini tuh kenapa ya kok di PDF-nya hilang gitu tulisannya. Jadi menurutku sangat keren, mengesankan, meyakinkan bahwa. Terus ada Mir gefällt besonders unglaublich gut daran, aku sangat suka atau luar biasa gitu, suka pada hal bahwa gitu. Das faszinierende daran is, hal yang mempesona dari itu adalah. Terus ada diesen Ort würde ich sehr gerne mal besuchen weil, tempat ini ingin sekali aku kunjungi suatu saat nanti karena apa gitu ya. Lalu di sini ada Meinung und Erwartung äußern, mengungkapkan pendapat dan harapan. Nah, jadi kalau untuk mengungkapkan pendapat itu jangan cuma ich finde, gitu ya, tapi lebih variatif gitu. Nah, contohnya di sini mulai dari kata mengungkapkan opini ya, dimulai dari kata ich stehe auf dem Standpunkt dass, saya berdiri pada sudut pandang bahwa gitu ya. Meines Erachtens itu kayak menurut pandangan saya, itu lebih ke untuk tulisan gitu ya. Terus ich finde es überraschend, merkwürdig itu artinya kayak saya merasa mengejutkan atau aneh bahwa gitu. Ganz ehrlich gesagt, sejujurnya. Terus das ist zumindest meine Interpretation, setidaknya itulah interpretasi saya gitu. Terus ini ada Beispiele nennen, Beispiele und Besuche nennen maksudnya, memberi contoh dan harapan. Memberi contohnya beispielsweise, ich denke dazu Beispiel an gitu. Nah, di sini tentang harapan juga. Ich verspreche mir von das, saya berharap atau mengharapkan dari bahwa. Seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada selanjutnya membahas tentang mendeskripsikan situs warisan dunia, yaitu UNESCO. Nah, terus jadi ini tuh spesifik banget ya buat kalian yang mau jelasin sejarah atau tempat wisata penting gitu. Nah, di situ yang pertama ada di Städte geografisch und historisch einordnen. Jadi menjelaskan letak geografis dan sejarahnya gitu ya. Befindet sich itu ya, liegt in oder auf, berlokasi itu di mana gitu ya, terletak di mana, terus tahun berapa gitu dibangun atau didirikan. Terus ada maksud dari menonjolkan kepentingannya gitu ya. Terus misalkan dimulai dengan was ist der das die größte bedeuten älteste, jadi dulu atau sekarang adalah yang terbesar atau paling signifikan atau tertua gitu ya. Nah, di sini gunakan kata superlatif di sini, kata sifatnya.
Zelt, Oderzalen, Zuden, Grosten, Bedeuten, Sten, Ältesten in worldwide. Terhitung sebagai salah satu yang terbesar atau tertua di dunia, di seluruh dunia, worldwide. Terus ada juga ist oder sind ein wichtiges, bedeutendes, hervorragendes Beispiel für. Ini adalah contoh penting untuk apa gitu dan lain sebagainya. Terus ada menjelaskan apa namanya penghargaan internasionalnya itu apa. Internationale Übersetzung, penghargaan internasional, yaitu mulai dari jelasin gitu ya, pada tahun ini gitu ya, dimasukkan ke dalam warisan dunia UNESCO gitu, tahun berapa gitu. Terus gehört seit dem Jahr zum UNESCO Welterbe, sejak tahun termasuk dalam warisan dunia UNESCO dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi Rede-Mittel bab 9 B2 bahasa Jerman. Nah, kurang lebih mungkin kita bisa jelasin misalkan tentang Candi Borobudur. Misalkan diawali dengan Einer meiner Lieblingsorte is Borobudur. Terus tahun berapa? Ditemukan di mana? Befindet sich in Indonesia. Misalkan der Tempel wurde im 9. Jahrhundert erbaut, dibangun tahun berapa. Terus is der größte buddhistische Tempel worldwide gitu. Tahun berapa dia masuk UNESCO, misalkan IMIA segini, terus masuk UNESCO gitu. Gitu. Apa sih yang kepuasannya, misalkan arsitekturnya gitu ya. Das Faszinierende daran ist di arsitektur. Terus kita ungkapin pendapat kita, meiner Meinung nach. Ada suara azan teman-teman dari handphoneku, nanti aku matikan. Beeindruckend und ich verspreche mir von einem Besuch viel Inspiration. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi ini paragraf penerapannya itu tentang presentasi Candi Borobudur. Jadi misalkan salah satu tempat favoritku adalah Borobudur. Nah, terletaknya itu di Indonesia. Terus tahun berapa dibangunnya, pada abad ke-9, dan merupakan candi Buddha terbesar gitu ya di seluruh dunia. Pada tahun berapa gitu dimasukkan ke UNESCO-nya gitu. Terus hal yang mempesona darinya adalah arsitekturnya. Terus menurut pendapatku tempat ini sangat mengesankan, dan aku mengharapkan banyak inspirasi dari sebuah kunjungan ketika kita ke sana gitu. Terus udah kurang lebih seperti itu. Jadi nanti seperti itu untuk paragraf penerapannya. Terima kasih teman-teman sudah belajar bareng aku hari ini. Semoga bermanfaat untuk Rede-Mittel bab 9 B2 bahasa Jerman.
Jangan lupa like dan subscribe Indonesia Diary. Wassalamualaikum, vielen Dank für Zuschauern, dan fly see you later on bis zum nächsten Mal. Tschüss.